Di cerita anime Bleach, tentunya kita sudah tahu bahwa anime Bleach adalah salah satu anime dengan banyak karakter yang memiliki kekuatan luar biasa. Mulai dari Shinigami, Wakil Kapten, Kapten, Squad Zero, Arrancar, Espada, Quincy, dan masih banyak lagi. Di kesempatan kali ini, Kaset Anime akan membahas asal kekuatan dari sang karakter utama, yaitu Kurosaki Ichigo. Sebagai karakter utama di anime Bleach, kekuatan Kurosaki Ichigo memang sangatlah luar biasa di awal-awal kemunculannya, terutama pada saat-saat kritis, di mana dia akan mampu melampaui batas kekuatannya untuk bisa mendapatkan kekuatan baru. Semakin kuat lawannya, maka kemampuan dan kekuatan Ichigo akan semakin meningkat. Namun, tahukah kalian bahwa kekuatan Kurosaki Ichigo ternyata bukan hanya berasal dari Shinigami? Namun ada beberapa sumber kekuatan spesial lain yang dimilikinya. Untuk lebih lengkapnya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, Shinigami. Kekuatan Dewa Kematian atau Shinigami merupakan kekuatan Kurosaki Ichigo yang pertama kali dimiliki. Semua itu berawal ketika dia bertemu dengan Kuchiki Rukia, yaitu Shinigami yang mendapat tugas di dunia manusia, tepatnya di kota Karakura. Demi menolong Yuzu yang diculik oleh Hollow, serta menggantikan tugas Rukia yang sudah menolongnya, akhirnya Ichigo memutuskan untuk berubah dirinya menjadi seorang Shinigami dengan bantuan Rukia. Tekanan roh spiritual milik Ichigo ternyata menyerap hampir seluruh kekuatan Rukia, sehingga untuk sementara waktu Rukia tidak bisa menjalankan tugasnya. Dan di sana Ichigo lah yang harus menggantikan posisinya. Sebagai Shinigami pengganti, kekuatan Shinigami milik Ichigo memiliki level tingkatan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, Shikai. Shikai adalah wujud pertama dari Zanpakuto, di mana sebelumnya seorang Shinigami masih menggunakan Zanpakuto yang berbentuk seperti pedang biasa, yang kita sebut sebagai Aizaushi atau Zanpakuto tanpa nama. Zanpakutonya yang bernama Zangetsu ini bisa membuat Ichigo langsung masuk ke bentuk Shikai setiap kali dia berubah wujud menjadi Shinigami. Hal itu dikarenakan kekuatan Reiatsu besar yang dimiliki Ichigo menjadikan Zanpakutonya mendapatkan kekuatan yang semakin besar juga, sehingga dia tidak harus mengaktifkan mode Shikai saat ingin menggunakannya. Dan karena itu juga, walau masih dalam mode Shikai, kekuatan Ichigo sudah mampu menandingi kehebatan dari Kenpachi Zaraki. Bankai, tingkatan kedua dari Zanpakuto, yaitu perubahan bentuk dari sebuah Zanpakuto menjadi perubahan bentuk yang sebenarnya. Dalam mode Bankainya, Zanpakuto milik Ichigo pun akan berubah bentuk menjadi sebuah pedang hitam panjang dan tipis dengan sebutan nama Tensa Zangetsu. Pada level ini, baik dalam cerita manga maupun animenya, Ichigo sudah memiliki tekanan Reiatsu dan Bankai yang setingkat dengan para kapten di Gotei 13. Bisa dibilang, sejak Ichigo berhasil menguasai Bankai dalam hitungan hari saja, para kapten Gotei 13 ini mulai berhati-hati dengan kekuatan Kurosaki Ichigo. Karena dianggap menakjubkan bagi manusia yang baru menjadi Shinigami pengganti. Bankai. Final Getsuga Tenso. Sebenarnya ini berada di luar level dari tingkatan Shinigami pada umumnya. Mungkin bisa dibilang Final Getsuga Tenso adalah wujud evolusi dari Bankainya yang bersatu dengan teknik Getsuga Tenso milik Ichigo. Munculnya teknik ini adalah pada saat pertarungan terakhir Ichigo melawan Aizen. Mungkin bisa dikatakan, momen ini adalah momen yang paling epic di anime Bleach. Karena kalian tahu sendiri, wujud dari teknik ini sangatlah membuat Ichigo terlihat lebih overpower. Bahkan dalam wujudnya itu, Ichigo hanya cukup melakukan satu serangan saja untuk mengalahkan Aizen dengan teknik serangan Mugetsu.
Kekuatan yang kedua, Hollow. Untuk yang belum tahu apa itu Hollow, Hollow adalah ras makhluk yang terakhir dari jiwa-jiwa manusia yang sudah mati karena berbagai alasan. Bisa dikatakan, Hollow ini adalah sisi gelapnya manusia. Waktu itu saat Ichigo menjalani latihan ekstrim bersama Urahara untuk mengembalikan kekuatan Shinigaminya, mereka menyadari bahwa ternyata ada dua kekuatan Kurosaki Ichigo yang bangkit pada saat itu, yaitu kekuatan Shinigami dan kekuatan Hollow. Berikut adalah tingkatan level kekuatan Hollow yang dimiliki oleh Ichigo. Yang pertama, Vizar. Sebenarnya Vizar adalah sebutan untuk sebuah kelompok Shinigami yang dianggap melakukan kejahatan karena melakukan hollowifikasi, yaitu sebuah proses yang membuat mereka bisa mengeluarkan sejenis topeng Hollow dan memiliki kekuatan setingkat dengan Hollow. Mereka yang memiliki kemampuan ini terdiri dari beberapa mantan kapten dan wakil kapten Gotei 13 yang dipimpin oleh Shinji Hirako. Setelah Ichigo melewati latihan keras bersama para anggota Vizar, akhirnya Ichigo mampu menguasai kekuatan Hollow-nya meskipun saat itu dia hanya bisa mempertahankan mode Hollow selama kurang dari 1 menit. Arrancar Power Level. Salah satu pertarungan yang membuatnya harus banyak menggunakan kekuatan Hollow adalah pada saat menyelamatkan Orihime dari tangan Sasuke Aizen. Di sini Ichigo dan teman-temannya harus berhadapan dengan berbagai jenis Hollow, mulai dari tingkatan biasa hingga seorang Arrancar tertinggi yaitu Espada yang dipimpin oleh Aizen. Dan salah satu pertarungan yang membuat Ichigo mampu mengaktifkan kekuatan Arrancar ini adalah pada saat pertarungan melawan Espada nomor 6 yaitu Grimmjow. Pada level ini, Ichigo mampu menyamai kekuatan Arrancar yang kekuatannya bisa dibilang satu level lebih tinggi dari para kapten di Gotei 13. Bahkan salah satu Espada yang bernama Tier Haribel melihat pertarungan Ichigo melawan Grimmjow ini seperti antara Arrancar melawan sesama Arrancar. Vasto Lord Form, yaitu sebuah perubahan yang membuatnya menjadi seperti Hollow secara penuh namun masih berbentuk manusia. Saat berada dalam mode ini, Ichigo benar-benar kehilangan kesadarannya sebagai seorang Shinigami ataupun manusia. Namun meski begitu, Ichigo masih tetap menyimpan emosi terdalam yang ada di hatinya, seperti merasa kesal dan marah saat melihat orang-orang yang dia sayangi dilukai oleh musuhnya. Dan di dalam animenya, Ichigo mampu mengaktifkan mode ini pada saat pertarungan epiknya melawan Ulquiorra. Semua orang pasti setuju bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang paling seru dan paling menegangkan di antara pertarungan-pertarungan Ichigo yang lainnya. Karena di dalam pertarungan ini, Ichigo menjadi sangat overpowered dengan menggunakan kekuatan Hollow-nya secara penuh. Full Hollow Form. Tingkatan level kekuatan Hollow ini adalah sebuah wujud yang membuat dia benar-benar menyerupai Hollow baik secara fisik maupun kekuatannya. Kekuatan ini pernah diperlihatkan pada saat arc T13 Invading Army. Fullbring. Fullbring pada dasarnya adalah kekuatan spiritual spesial pada manusia yang pernah mengalami sebuah kejadian khusus, yaitu ketika masih di dalam kandungan. Misalnya seperti pada saat ibu mereka terkena serangan Hollow tapi masih bisa selamat. Namun berbeda dengan Ichigo, dia bisa membangkitkan kekuatan Fullbring karena sebelumnya dia merupakan seorang Shinigami pengganti.
Walaupun sudah kehilangan kekuatan Shinigaminya, namun ternyata Ichigo masih memiliki sedikit aliran Reiatsu yang bisa dia latih. Saat berhasil menguasai mode Fullbring, kekuatan fisik Ichigo terus meningkat karena kekuatannya itu sudah setara dengan seorang Shinigami. Selain itu, yang istimewa dari kekuatan ini adalah penggunanya tidak perlu merubah dirinya menjadi roh. Mereka akan tetap menjadi manusia, namun dalam kekuatan spiritual luar biasa. Atau bisa dibilang, mereka ini sejenis dengan Quincy yang tidak perlu merubah dirinya menjadi roh agar bisa menggunakan kekuatannya. Hellform. Kekuatan Ichigo satu ini hanya ditampilkan di dalam movie saja, tepatnya di movie keempat dengan judul Hellverse. Ichigo diceritakan harus pergi ke neraka melawan para pendosa yang berhasil masuk ke dunia manusia. Penduduk neraka yang tidak bisa mati karena akan terus bergenerasi dalam menjalani hukuman atas dosa-dosanya menjadi alasan utama kenapa mereka tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Setiap mereka mati, maka tak lama setelah itu akan bangkit kembali. Namun tanpa disangka, Kokuto ataupun pendosa lainnya berniat jahat dan mencoba untuk terlepas dari rantai neraka. Maka melalui Ichigo, neraka akhirnya meminjamkan kekuatannya agar bisa menghukum para pendosa, khususnya Kokuto. Ketika dalam mode ini, makhluk yang menjaga neraka tidak bisa merasakan bahwa Ichigo bukan berasal dari luar neraka. Kekuatannya membuat Ichigo menjadi bagian dari dunia tersebut. Hal itu dikarenakan neraka sendirilah yang sudah memberikan kekuatannya. Quincy. Bila kita mengingat beberapa kejanggalan dalam diri Ichigo, pernahkah kita berpikir, kenapa roh dari Zangetsu memiliki dua nyawa? Yaitu pria yang mirip Ichigo sendiri, namun berpenampilan seperti Hollow, dan seorang pria tua berkacamata yang bijaksana. Ternyata itu tidaklah benar. Di dalam versi manganya sendiri sudah dijelaskan, ternyata keduanya merupakan sosok yang berbeda. Satu sosok yang mirip dengan Ichigo adalah Zangetsu yang asli. Mungkin banyak yang berpikiran bahwa sosok yang satu ini merupakan manifestasi dari kekuatan Hollow. Namun faktanya, dia adalah roh Zangetsu yang sebenarnya, dan kekuatan Hollow yang selama ini Ichigo miliki memang sudah muncul sebelum dia lahir. Karena ibunya pernah terkena serangan Hollow yang akhirnya memaksa Ichigo memiliki darah Hollow. Sedangkan pria tua bijaksana yang selama ini dianggap sebagai Zangetsu ternyata merupakan manifestasi dari kekuatan Quincy milik Ichigo. Di saat pertarungannya melawan Aizen, terungkap fakta bahwa semua yang terjadi sudah direncanakan oleh Aizen, termasuk tentang hal apa yang membuat Ichigo mendapatkan kekuatan Shinigami. Hal ini dikarenakan Aizen sudah menyadari keistimewaan dari Ichigo yang terlahir dari dua orang yang spesial. Ayahnya yang seorang Shinigami, bahkan mantan kapten divisi 10, dan ibunya yang seorang Quincy, memiliki darah yang spesial menjadi alasan utama kenapa Ichigo memiliki kekuatan Reiatsu yang sangat besar. Bahkan dengan cepat, dia bisa meningkatkan kekuatannya setelah melawan musuh-musuh yang kuat. Mulai dari menguasai Shikai, Bankai, bahkan mengalahkan Kapten Gotei seperti Byakuya dan Zaraki Kenpachi. Setelah Zanpakutonya rusak setelah dikalahkan oleh Yuafa, akhirnya Ichigo harus berlatih di Istana Raja Roh bersama para anggota Divisi 0 demi memperbaiki Zanpakutonya. Dan setelah melewati latihan kerasnya, akhirnya Ichigo mampu mengeluarkan seluruh kekuatannya secara penuh, baik kekuatan Shinigami, Hollow maupun Quincy. Dan saat dia kembali berhadapan dengan Yuafa, Ichigo mulai menunjukkan Bankai Tenza Zangetsu yang baru. Bisa dilihat dalam mode barunya ini, muncul sebuah tanduk yang muncul di kepalanya. Serta Ichigo memiliki dua buah pedang sebagai manifestasi dari kekuatan Quincy dan Zangetsu. Tekanan Reiatsunya pun semakin meningkat,
Bahkan dia mampu keluar dari Riku milik Inoue dengan begitu mudah. Tak hanya itu, Ichigo mampu menggabungkan kekuatan Gensuga Tensho dengan serangan Shero yang dimiliki oleh seorang Arrancar. Bahkan Yuafa yang memiliki kekuatan melihat masa depan itu tidak menyadari serangan yang dilancarkan oleh Ichigo. Intinya bisa dikatakan, setelah Ichigo berhasil menguasai kekuatan Quincy, Shinigami, dan Hollow, digadang-gadang Ichigo bisa menjadi orang terkuat di seri T. Dan banyak yang mengatakan bahwa Ichigo akan menjadi Raja Roh yang baru. Nah, itu tadi adalah seluruh sumber kekuatan yang dimiliki oleh Ichigo Kurosaki, sang karakter utama di anime Bleach. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang pembahasan kali ini? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.